Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita mau ngajakin Agnieszka ke dokter gigi karena giginya udah mau copot. Coba lihat dulu giginya, mana giginya. Nah, ya. Nanti kita mau ke dokter gigi ya. Nanti kita kasih lihat Agnieszka gimana pengalaman potong gigi di dokter gigi ya, Nak ya? Iya. Iya, yang soleh ya, Nak ya. Oke. Ya. Ikutin video kita terus ya. Iya. Jadi hari ini kita mau nganterin Agnieszka untuk cabut gigi ke dokter gigi. Kebetulan kita perginya ke klinik Marta Dinata di Kuningan. Sekalian ini adalah pengalaman pertama Agnieszka cabut gigi di dokter gigi ya. Dan klinik ini tuh lengkap banget, ada dokter anak, dokter gigi, dokter syaraf, segala macam lah pokoknya ya. Dan fasilitasnya bagus kalau menurut saya, tempat ruang tunggunya nyaman dan ada tempat bermain buat anak. Terus juga kebetulan karena pasiennya udah sedikit gitu ya, jadi memang Agnieszka dapat antrian yang nggak begitu lama gitu. Jadi sebetulnya lokasi dari klinik ini tuh agak jauh dari rumah saya, tapi kenapa saya pilih di sini? Karena di sini itu dia nerima pasien dari Senin sampai Sabtu gitu ya, dan jarang-jarang lah di Kuningan ada yang kayak gitu karena memang kita kan kota kecil. Bisa dilihat Agnieszka ini excited banget untuk dicabut giginya karena dia memang gak punya pengalaman sebelumnya. Dan dokternya itu ramah banget, ketika kita datang tuh dia kayak nanyain kabar dan segala macam, gimana keluhannya dan sebagainya, dan langsung diperiksa. Dan saat itu sebenarnya gigi Agnieszka itu yang goyang cuma satu, tapi ternyata ketika dalam pemeriksaan dokternya bilang bahwa ternyata yang goyang itu adalah langsung gigi seri bagian bawahnya dia dua-duanya. Jadi dokternya itu nawarin apakah mau dicabut dua-duanya sekaligus atau enggak gitu kan. Karena kalau gigi yang satunya itu kan goyangnya baru sedikit, jadi dokternya bilang harus disuntik. Nah, tapi dokternya itu nggak maksa gitu tipenya ya. Jadi dia tuh bener-bener nanya kesiapan si anaknya juga, karena memang dari awal kan saya sebenarnya nggak begitu expect untuk dicabut langsung 2 gigi ya. Jadi saya tuh balik lagi nanya ke anak, dia mau apa enggak ya untuk dicabut giginya gitu kan. Dan karena anak ini kan memang nggak bisa jawab langsung dengan pertanyaan kayak gitu ya, mungkin agak kompleks gitu pertanyaannya. Jadi dokternya pun nanya lagi ke anaknya, tapi dengan pertanyaan yang kalau menurut saya jauh lebih simpel gitu, dengan pertanyaan, kamu mau dicabut giginya itu disemprot, kasih biusnya disemprot atau pingin disuntik? Dan karena Agnieszka pernah punya pengalaman sebelumnya tentang dia disuntik gitu ya, terus diinfus dan sebagainya gitu kan. Jadi Agnieszka itu secara simpelnya dia akan bilang, ya udah saya pinginnya disemprot aja gitu kan, karena dia nggak mau disuntik gitu kan. Jadi ya udah, berarti kan cuma 1 gigi nih ceritanya. Dan akhirnya ya udah dilakuin satu prosedur untuk nyabut 1 giginya aja kayak gitu. Dan kalau kata dokternya sih gigi Agnieszka ini bagus gitu kan, cuman emang agak ada lubang gitu kan di bagian geraham bawah kanannya. Dan kata dokternya sih normal, karena memang usia-usia segini tuh memang lagi senang-senangnya banget kan makan coklat atau gula-gula kayak gitu kan, permen-permen. Jadi wajar kata dokternya, dan nggak perlu ada tindakan lanjut, katanya belum perlu ada tindakan lanjut. Jadi yang diperhatiin tuh ya cuman gigi serinya aja untuk dicabut. Dan dokternya itu benar-benar komunikatif banget ya, bahkan dia tuh ngelakuin prosedur itu sambil ngajakin orang tuanya ngobrol kan. Bahkan saya tuh kan, ya saya juga sama lah ya, jadi ikut deg-degan kan karena anak mau dicabut gigi. Dan dokternya tuh ngajak ngobrol saya, sampai sayanya juga nggak siap gitu loh untuk mendapati sebuah kondisi di mana giginya akhirnya kecabut kayak gitu kan. Dan bahkan anak saya pun kayak karena dia tuh lagi konsen ngedengerin saya jawabin pertanyaan dokter kan kayak gitu ya. Dan udah proses dari cabut giginya tuh cepat banget gitu kan, dan simpel banget gitu. Biasanya kan agak lama gimana gitu ya. Jadi saya juga kan memang bermasalah ya dengan gigi, dan biasanya tuh kalau ke dokter gigi dan dokternya tuh kayak ngomong terus kan, kayak berusaha untuk ngejelasin apa yang sedang dia lakuin mungkin ya, entah itu memang beda prosedur antara untuk anak kecil atau untuk dewasa gitu ya. Cuman kalau saya tuh dulu sempet ke dokter gigi, dan ketika mau disuntik atau mau diapain tuh si dokternya ngomong, tahan nafas ya gitu, ini mau disuntik ya, ini sebentar sakit sedikit ya, kayak gitu kan. Ada obrolan gitu dulu gitu kan. Tapi kalau ke anak-anak mungkin ya buat apa juga kan, karena anak-anak tuh kan mungkin nantinya jadi nervous gitu kan, akhirnya malahan kaget, malahan ada refleks kayak narik atau segala macam ketika kaget gitu kan. Jadi memang akhirnya dia nggak ngomong apa-apa, dan saya kayak asli, saya tuh benar-benar kayak
kaget juga gitu dengan apa tiba-tiba udah dicabut aja giginya kayak gitu kan. Nah di sini tuh si dokternya sempat ngejelasin bahwa apa giginya tuh paling semingguan lagi lah, yang satunya lagi gigi seri satunya lagi tuh paling semingguan lagi itu udah pasti udah goyang dan akan dicabut. Tapi apa ya tetap aja saya nunggu nunggu niskanya dulu apakah dia mau dicabut atau enggak kayak gitu kan, karena memang niskanya sendiri dia tuh ngomong pingin nunggu sampai giginya tuh goyang banget kayak gitu kan, dan dokternya pun ngasih saran gimana biar si giginya itu cepet goyang kayak gitu kan, kayak coba aja makan yang keras-keras terus kayak gitu kan, kayak makan apel gigit-gigit kayak gitu, nanti lama-lama pasti dia makin goyang kok giginya kalau kata dokternya sih gitu. Dan bener asli dokternya tuh ramah banget gitu kan. Terus sampai ketemu minggu depan ya kayak gitu, jadi kayak memotivasi Niska untuk yuk datang lagi kayak gitu kan. Terus sampainya di rumah tuh saya sempat ngobrol kan sama Niska soal giginya gimana gitu kan, kamu takut nggak kalau dicabut gigi lagi gitu kan, enggak cuma sakit sedikit ternyata kayak gitu. Jadi memang dia nggak ada trauma sama sekali ya, karena ya memang prosesnya cepat dan painless gitu. Hai, saya udah coplok giginya. Jadi coplokin sama dokter. Sekian dulu vlog dari saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.